digalakan oleh program studi teknik industri Universitas Pamulang, yang mana dalam pengabdian kepada masyarakat ini bekerja sama dengan Kelurahan Kebon Besar, Desa Bundar, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Karawang. Salawat serta salam semoga kita terlibat dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Dari bapak sudah ngobrol semua kita ternyata ini berjalan sangat sekali terkait dengan pelaksanaan PKM pagi hari ini. Terakhir, yaitu adalah pesan dari kami, ini juga ada orang tua dan disampaikan jika ada bapak ibu nanti yang ingin melanjutkan perkuliahan, begitu ya, kami sangat terbuka lebar ya, khususnya provinsi TDI, tapi jika mau umum juga boleh. Panjang umur, sehat walafiat, ditambah kemudahan, sukses dalam melaksanakan tugas sehari. Buat ibu-ibu tidak hanya sekedar pandai memasak, tidak hanya pandai suka beli sarung di Alfa, di Indomaret, juga pandai bikin sabun. Ada sekdes. Ada yang pemberi hutang sama pakai, ada sekdes. Ya. Tapi nggak ada gitu yang ngadu orang tuanya Pak Sekdes, saya punya perawan, nggak ada tuh, nggak ada. Iya nggak ada. Gitu. Selalu ngadunya tuh dengan selalu aroma yang manis pahit juga gitu. Dan coba tetap kami jalani kayak gitu. Apalagi hari ini dampak efisiensi anggaran yang dulu itu kami Desa Bundar mendapatkan anggaran kurang lebih sekarang hanya 300 juta. Dan sekarang pemangkasan yang dulu pembangunan 1 tahun itu ada 6 titik, sekarang 3 titik. Tuh, ya. Jadi emang benar-benar kami harus mikirnya, benar-benar ini saya selaku sekretaris desa harus mikirnya benar-benar. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini diwakilkan oleh Ibu. Selamat datang Ibu. Bapak Ibu, selamat melaksanakan pengambilan dalam masyarakat dari Universitas Pamulang. Salawat dan salam tercurah pada diri. Apabila dalam kami berkunjung kemari ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang baik dan kurang berkenan, kami mohon bukan maaf yang sebesar-besarnya. Baik, selanjutnya adalah Bapak Ibu, tujuan kami kemarin melakukan apalagi ada yang namanya industri pengelolaan kebanyakan itu malah yang bergerak. Oleh karena itu perlu adanya kita antisipasi untuk menangani. Nah, dalam hal ini karena air itu sangat penting dan juga yang dikonsumsi sekitar 70%
khususnya dalam tubuh itu tidak berkurang. Kemudian selain itu juga kemudian oleh karena itu kita akan menyampaikan bagaimana cara mengatasi sumber daya air ini supaya terjaga. Yang pertama itu atau gimana cara membuat peralatan yang bisa dipergunakan sebagai sarana untuk berbagai usaha. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau tadi dijelaskan oleh mengenai filter air, ini juga sama, tapi saya mendikasi ada prakteknya. Sama susunannya, di sini ada puting-puting. Ada pertama itu adalah peralatan ini. Ini ada pipanya, ada keran dan sebagainya. Ini sebagai media pembuatan. Kemudian di sini ada di sini ada busa spon, pasir silika, hijau, karbon aktif, dan kemudian batu nikel. Nah, ini barangnya. Ini busa bisa dibeli di mana-mana. Kemudian ada pasir silika. Pasir silika ya. Pasir silika itu adalah pasir bahan rumah tangga. Jadi tidak seperti pasir-pasir biasa. Saya juga pernah beli kalau biasanya kalau hanya untuk nyari cacing-cacing dia, tapi kalau mau mencari dan sebagainya silakan kalau masih yang mau menceritakan mengenai kualitas air, kami tidak bahas di sini, hanya kira-kira aja ya. Jadi air itu yang paling kita konsumsi itu pH itu 7. Jadi pH itu namanya pangkat hidrogen. Jadi kalau kurang dari 7 itu terlalu asam, kalau lebih dari 7 itu terlalu basi. Jadi kalau itu diisi baju, keluaran air itu basah. Jadi kalau itu terlalu banyak licin-licin dan sebagainya, limbahnya itu asam. Sifat limbah itu sebenarnya besarnya ada 2 sifat asam basa. Itu kelompoknya menjadi satu satuan yang dikontrol dan itu namanya pH air. pH itu pangkat hidrogen. Jadi bisa lupa saya keluarkan kalau air itu bisa dites nanti beli kertas lakmus. Kertas lakmus itu harganya hanya kisaran 25-50 ribu. Itu nanti disuruh di gelas air itu diambil ke rumah. Saya yakin lupa barangnya. Nanti ditulis pH-nya berapa. Kalau pH-nya sekitar 7, bagus minum. Dan tinggal kita cari kadar yang lain. Tapi bukan berarti kalau pH-nya 7 semua boleh minum. Itu tidak. Itu salah satu parameter. Ya. Ada yang mau saya kan? Bisa. Tapi yang belum karbonaktif yang belum istilahnya terkontaminasi tambahkan di sini. Karena mereka nggak punya. Nah, tapi ikan itu punya kapasitas tertentu pH. Ikan itu tidak selalu ikan itu sama menurunkan air itu. Bisa ikan yang berbeda mungkin ikan lele bisa sangat kuat sekali. Tapi kalau ikan mas atau ikan gurame biasanya itu harus baik dijaga. Terus nanti air dalam masih alam itu ada kontaminasi besar. Cek lagi pH-nya. Kalau nanti itu boleh. Jadi sebenarnya ini untuk baik,
Amin. Amin. Amin.